Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas contoh latihan soal pada materi koordinat Kartesius. Karena banyak dari kalian yang belum paham dan karena waktu itu memang cuma sempat satu kali kita bahas, kita akan bahas kembali, yaitu dari soal LKS ya. Soal LKS yang waktu itu sudah sempat diisi juga, kita akan bahas kembali. Nah, yang pertama di sini adalah nomor 1 titik A berada 5 satuan di sebelah atas sumbu X dan 6 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Koordinat titik A adalah berapa? Maksud dari di sini adalah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat sumbu koordinatnya. Kalian bikin X dan Y-nya. Ini yang harus pertama kalian lakukan. Silakan nanti untuk PTS juga akan ada 10 soal yang seperti ini untuk koordinat Kartesius. Kalau bisa kalian siapkan ininya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini kita lihat soalnya. Titik A berada 5 satuan di sebelah atas sumbu X. Dia berada 5 satuan di atas sumbu X, berarti Y-nya 5. Karena dia di atas sumbu X, berarti Y-nya 5. Kita tandain dulu, Y-nya 5. Selanjutnya, dan 6 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Dan 6, ini Y, di sebelah kanannya Y, 6. Berarti di sini X. Maka kita satukan. Kita satukan mereka. Nah, berarti titiknya ada di sini, si titik A ini. Nah, berarti berapa titik A ini? Kalau kita mau membuat yang seperti ini, dimulai dari X dulu ya. Berarti dari X dulu. X-nya 6, Y-nya 5. Berarti si A ini 6,5 karena dia berada di X-nya 6 dan Y-nya 5. Kita lihat di sini. Ada di C, berarti C yang benar. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2 titik S berkedudukan 6 satuan di sebelah bawah sumbu X. Nah, di sebelah bawah 6 satuan berarti dia ada di sini. Lalu dia berada 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di sebelah kanan berarti di sini. Berarti titiknya itu berada di sini ya. Nah, yang ditanyakan berbeda lagi. Si titik S ini berada di kuadran mana? Bagi yang belum mengerti kuadran, di sini kuadran itu sudah pasti ya. Di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Jadi sudah pasti ya. Di sini itu kuadran 1 pasti 1. Di sini 2, 3, dan 4. Nah, kita hanya perlu di sini titik S-nya itu ada di kuadran mana? Berarti ada di kuadran keempat. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nilai X dan Y pada kuadran 2 adalah, kita lihat di sini kuadran 2 di mana? Di sini kan. Ini kuadran 2, kita lihat X-nya. Kalau di kuadran 2 X-nya itu negatif dan Y-nya itu positif. Berarti X-nya negatif dan Y-nya positif. Yang mana? X-nya negatif dan Y-nya positif. Berarti yang B. Oke, lanjut. Nomor 4. Diketahui titik P 2, min 8 dan titik Q 2,9. Jika titik P dan Q dihubungkan, maka garis PQ ini terhadap sumbu Y itu adalah bagaimana? Pertama kita harus gambar dulu titiknya. Titik P 2, min 8. Ingat yang di depan itu adalah yang X-nya dulu ya. Berarti 2, min 8. Karena di sini sampai min 8, kita ke yang besar ya. Di sini 2, min 8. 2 X-nya, lalu Y-nya itu min 8. Berarti di sini.
Berarti kemungkinan dia akan ada di sini titiknya kan. 2, min 8. Oke. Titik P-nya dan titik Q-nya ada di 2,9. 2 itu X-nya dan Y-nya itu 9, berarti ada di sini. X-nya 2, Y-nya 9. Ada di sini ya. Nah, berarti si P dan si Q ini kalau kita gabungkan menjadi garis lurus, lalu kita bandingkan terhadap sumbu Y, maka akan seperti apa? Berarti akan seperti ini ya. Ya, ibaratkannya ini itu sumbu Y, ini PQ. Nah, kalau seperti ini berarti mereka bagaimana? Apakah mereka sejajar, tegak lurus, berpotongan, atau berhimpit? Yang harus kalian ketahui, kalau seperti ini adalah sejajar, karena mereka sama-sama lurus ke atas, sejajar. Kalau tegak lurus itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya tegak lurus, yang satu ke atas, yang satu ke samping, itu namanya tegak lurus. Kalau berpotongan seperti ini, misalkan ini dan ini berpotongan, tidak tegak lurus tetapi memotong, ini namanya berpotongan. Dan kalau berhimpit, berhimpit itu seperti ini, dari sini dan dari sini misalkan, tidak berpotongan tetapi mendekati, jadi dia berhimpit. Nah, berarti untuk yang kasus ini sejajar ya. Oke, berarti sejajar. Oke, selanjutnya koordinat titik Z 3, min 8, maka titik Z berada di sebelah mananya sumbu X. Berarti kita harus gambar dulu si Z nya ini. Z nya ini 3, min 8. 3 dan min 8, berarti ada di sini si Z nya, 3 dan min 8. Dari sini ya. Berarti ini ada di sebelah mananya sumbu X. Apakah ada di kanan? Apakah ada di kanan sumbu X? Bukan ya. Apakah ada di kiri? Bukan juga. Di atas? Bukan juga. Berarti di bawah, karena ini sumbu X nih. Ini sumbu X dan si titik ini berada di bawahnya. Berarti jawabannya adalah di bawah sumbu X, di sebelah bawah. Oke. Lanjut ya. Untuk garis EF ini koordinat titik E nya ada di 2,3 dan F nya di 2,7. Berarti garis tersebut kita gambar lagi 2,3. 2,3 berarti ada di sini. X nya 2, Y nya 3 ya. Berarti ada di sini. Untuk E. Selanjutnya untuk F ada di 2,7. 2,7 berarti ada di sini F-nya. Nah, berarti si garis ini ada di sini ya. Ini anggap aja lurus nih. Nah, berarti si garis EF ini apakah memotong sumbu Y? Tidak ya, ini sumbu Y tidak dipotong oleh ini. Apakah sejajar sumbu Y? Ya benar ya, sejajar ya, seperti halnya ini. Apakah sejajar sumbu X? Tentu saja tidak, X-nya di bawah, dia di atas. Apakah memotong sumbu X? Tidak ya, berarti jawabannya adalah sejajar sumbu Y. Oke, lanjut ke nomor 7. Di sini ada garis AB mempunyai koordinat titik A 3,5 dan titik B 8,5. Berarti panjang garis AB berapa satuan? Nah, di sini kita harus gambar lagi. Titik A-nya 3,5. Berarti 3,5. Berarti ada di sini ya. 3,5. Lalu si titik
B-nya ada di 8,5. Di titik A, si B-nya ada di 8,5. Nah, berarti panjangnya berapa satuan? Kita lihat di sini. Dia kan arahnya ke sini nih garisnya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Oke. Selanjutnya di sini letak titik A pada koordinat di atas ini ada pada koordinat berapa? Yang harus kita ketahui di sini pertama itu kita X-nya ya. Berarti titik A ini adalah di sini. X-nya ada di berapa dia? Ada di -6. Berarti awalnya -6. Oke. Selanjutnya adalah Y-nya. Y-nya ada di 5. Berarti -6,5. Berarti jawabannya adalah yang C ya. -6,5. Oke. Selanjutnya berdasarkan gambar letak H ada pada koordinat berapa? Kita cari di sini H. H ini ada di sini. Berarti kita lihat X-nya ada di 4 dan Y-nya -4. Berarti 4, -4 yang A. Berdasarkan gambar, jika A, F, dan G dihubungkan, maka akan terbentuk bangun apa? A, F, dan G. Kita lihat di sini. A-nya di sini, F-nya di sini, dan G-nya di sini. Maka akan terbentuk segitiga ya. Segitiga apa di sini? Kalian lihat di sini. Di sini sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka di sini adalah segitiga siku-siku. Karena kalau sama kaki bentuknya akan seperti ini ya. Jadi sudut ininya sama kalau sama kaki. Panjang pinggir-pinggirnya. Kalau ini membentuk 90 derajat atau siku-siku, berarti ia segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar, titik yang terletak pada koordinat 0,1 adalah titik apa? 0 itu adalah X-nya, berarti X-nya 0 dan Y-nya 1, titik E ya. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar, titik yang terletak pada koordinat -6, -3 adalah apa? -6 adalah X-nya, -6, -3 adalah Y-nya, berarti titik F ya. Baik, selanjutnya nomor 13. Berdasarkan gambar, titik-titik berikut yang tidak membentuk segitiga sembarang adalah yang mana? Kita lihat di sini ada E, G, H. Ada E, G, dan H. Kalau kita sambungkan tidak ada yang lurus ya. Jadi semuanya tidak beraturan, berarti dia segitiga sembarang. Si B ini ABE, A, BE juga sama ya, tidak lurus ya. Berarti dia segitiga sembarang. BCH. Di sini B. C-nya di sini dan H-nya di sini. Berarti dia lurus ya, C dan H-nya. Berarti dia membentuk segitiga siku-siku. Berarti dia bukan sembarang. Dan di BDH ini B, D, dan H dia miring juga. Berarti yang bukan sembarang adalah yang C. Karena dia membentuk segitiga siku-siku, bukan segitiga sembarang. Selanjutnya berdasarkan gambar, titik A, B, G, dan F membentuk bangun apa? A, B, G, dan F. A, B, G, dan F membentuk apa nih? Membentuk persegi panjang ya. Kalau kita sambungkan berarti jawabannya adalah persegi panjang. Dan yang terakhir di sini diketahui titik D itu 1,3. Nah, kita gambar di sini titik D itu 1,3. Di mana ya? Di sini aja deh. 1,3. Nih, titik D ya. Lalu titik E-nya 8,3. X-nya 8, Y-nya 3. Berarti ada di sini.
E. Lalu F-nya 8,7. F-nya 8, X-nya, Y-nya 7. Berarti ada di sini F. Nah, selanjutnya G-nya 1,7. X-nya 1, Y-nya 7. Berarti di sini. Di sini adalah G. Lalu kita sambungkan. Apabila disambungkan akan membentuk bangun datar apa nih? Ini D ke G kita sambungkan, lalu ke E kita sambungkan, ke F kita sambungkan, dan ini kita sambungkan. Maka akan membentuk apa nih? Akan membentuk persegi panjang ya, karena jarak dari 1 ke 8 itu 7, dan ini 3 ke 7 itu adalah 4. Bukan persegi karena berbeda. Maka persegi panjang. Jawabannya adalah persegi panjang. Baik, sekian untuk pembahasan koordinat kartesius. Intinya untuk PTS nanti tidak akan jauh beda seperti ini. Kalian siapkan nanti koordinat kartesiusnya itu sumbu X dan Y-nya seperti ini, sudah kalian siapkan. Jadi nanti ketika akan ada soal, kalian gambarkan ada di sebelah mana, di kuadran berapa, dan berapa X dan Y-nya. Sebenarnya tidak sulit. Kalau kalian pahami lagi materi ini tidaklah sulit, hanya menggambar saja ya, tidak ada menghitung-menghitungnya. Semoga lancar PTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.